Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Advent bagi kita. Selamat Advent. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam minggu ini yaitu menyambut kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah menerima seorang tamu atau menunggu seorang tamu yang sudah kita lama tunggu-tunggu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada seorang pembesar atau pejabat yang akan datang, maka pastilah penduduk di tempat yang akan didatanginya itu sangat sibuk dengan segala persiapan. Segala sesuatu akan diatur, segala sesuatu akan dia perbuat, apapun akan dipersiapkan. Bahkan boleh kita melihat itu ketika presiden datang ke suatu daerah, pemerintah setempat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu akan kedatangan sang pemerintah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pejabat atau pimpinan sudah tiba, pastilah disambut dengan sukacita. Pastilah orang yang kita tunggu-tunggu itu, pejabat yang ditunggu itu disambut dengan sedemikian meriahnya. Begitu luar biasa penghormatan itu. Begitu luar biasa penghargaan yang diberikan kepada sang pejabat atau tamu yang datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai orang Kristen ini, di dalam menyambut dan memaknai minggu-minggu dalam Advent kita? Dan juga bagaimana kita menyambut, menyiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Apa yang sudah kita persiapkan? Waktu akan terus bergulir. Waktu akan terus berjalan. Tetapi bagaimana dengan pribadi kita? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah mereka juga menyambut kedatangan Kristus itu? Kalau kita lihat sampai saat ini, ketika Natal tiba, ketika kita mengingat, merayakan perayaan Natal, begitu besar sukacita itu, begitu besarnya perayaan itu. Tetapi apakah itu hanya sebuah seremonial belaka? Ketika Natal sudah selesai nanti, yang sekarang kita mempersiapkan diri untuk menyambut itu, ketika itu sudah selesai nanti, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan di dalam iman kita, dalam pribadi kita? Itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Untuk itu di dalam menyambut, di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kita pastikan bahwa kita mengenal siapa yang akan kita sambut itu. Di dalam mempersiapkan diri ini, di dalam mempersiapkan kita penyambut Kristus yang akan datang kedua kali, dalam mempersiapkan perayaan Natal kita, pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal siapa yang dirayakan? Siapa yang hadir ketika Natal itu? Apakah kita sudah mempersiapkan? Tanpa pengenalan dan pengetahuan yang pasti tentang siapa yang akan datang, sambutan hanyalah seremonial, sebuah begitu saja berlalu. Tidak akan mungkin dia memaksimalkan. Tetapi melalui Injil Markus ini, kita diberitahukan siapa yang akan kita sambut. Melalui Injil Markus ini, kita membaca di sana dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil artinya adalah kabar baik. Kabar baik yang disampaikan di sana adalah
bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Kristus yang diurapi. Ada pengenalan. Kita tahu pasti siapa yang kita sambut. Coba kalau kita bayangkan, kalau tidak tahu kita, tetapi kita ikut dalam sebuah perayaan, tetapi kita ikut dalam Natal yang begitu nanti bersukacita itu, tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal siapa yang hadir, siapa yang kita ingat ketika Natal itu. Masa-masa Advent ini kita harus kembali mempersiapkan diri. Bahwa nanti saya sudah tahu. Diri saya sudah tahu. Bahwa yang datang itu, bahwa yang akan dirayakan nanti itu adalah juru selamat, adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kisah. Ada sepasang kekasih yang begitu lama saling mengasihi melalui media sosial. Dia tidak kenal pasti siapa itu. Dia tidak tahu bagaimana wajahnya. Yang selama ini yang dimunculkan berbeda dengan aslinya. Sehingga suatu saat mereka janjian bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu. Tetapi ketika mereka mau bertemu, mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Karena yang selama ini yang dia kenal berbeda dengan yang aslinya. Berbeda dengan yang sebenarnya. Ternyata bukan kekasih yang selama ini dia lihat di media sosial itu. Ini gambaran bagi kita Bapak Ibu. Di dalam mempersiapkan diri kita akan menyambut kedatangan Kristus. Menyambut akan Natal yang akan kita rayakan itu. Pastikan bahwa kita sudah mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Yesus Kristus yang digambarkan bahwa Yohanes Pembaptis, dia tahu pasti siapa yang akan datang itu. Dia tahu pasti siapa yang akan datang setelah dia. Yesus Kristus itu, dia berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatunya lebih daripada yang Yohanes sanggup lakukan. Kalau kita baca tadi, di dalam bacaan kita melihat di sana. Dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang berkuasa. Bahkan dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah untuk manusia yang berdosa. Bahkan dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah Juru Selamat yang akan membebaskan dan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Bahkan kita mengetahui di sana bahwa Yohanes Pembaptis tahu pasti bahwa ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia kenal betul siapa yang akan datang. Siapa yang dia sambut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita saat ini. Ketika kita menyambut kedatangan Kristus. Milikilah pengenalan yang pasti. Pengenalan kita hanyalah berdasarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyambut kedatangan Kristus, ketika kita mengharapkan penggenapan janji Tuhan, yang disampaikan di sana adalah percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Apapun yang sudah Tuhan janjikan, bahwa itu pasti digenapi.
Dalam kitab Perjanjian Lama, kedatangan Tuhan itu sudah dijanjikan. Dan sebelum kedatangannya akan datang seorang utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yesaya telah menubuatkan kehadiran Sang Pembuka jalan dan hadirnya Sang Mesias Juru Selamat. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan yang sudah dijanjikan. Kita melihat di sana Bapak Ibu. Begitu lama waktunya. Begitu lama. Tetapi ada suatu kepastian diajarkan kepada kita. Bahwa janji Tuhan itu pastilah digenapi. Bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang akan berlalu begitu saja. Tidak ada Tuhan melupakan apa yang sudah Dia janjikan. Tuhan tidak pernah lalai untuk datang yang kedua kali. Dengan suatu keyakinan bagi kita, bagi iman kita secara pribadi, kita akan berkata, Tuhan pasti datang yang kedua kalinya. Miliki iman yang seperti itu. Sekalipun manusia memang seringkali gagal memahami rencana Allah. Kita seringkali tidak paham akan rencana Allah itu. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Sekalipun manusia, sekalipun kita menganggap Tuhan tidak menggenapinya. Segala sesuatu yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan. Pasti itu terjadi. Percayalah janji Tuhan akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu pasti digenapi. Namun yang menjadi pergumulan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber penantian kita satu-satunya adalah firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang yang akan berkata bahwa ini janji Tuhan, bahwa ini firman Tuhan, tetapi sesungguhnya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita, orang yang sudah percaya, bagi kita yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percayalah bahwa firman Tuhan yang sudah tertulis ini, yaitu Alkitab ini, adalah sumber kebenaran. Hanya dari sinilah kita mengenal, mengetahui, menggali tentang janji-janji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam menyambut kedatangan Kristus, ada tugas yang harus kita siapkan. Ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menyampaikan berita keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya kita yang mengetahui berita keselamatan itu. Berita tentang kedatangan Kristus itu jangan sampai kita simpan hanya untuk diri kita. Tetapi kita harus sampaikan itu kepada anak-anak kita. Yang pertama sekali, orang yang paling dekat dengan kita. Sampaikan berita keselamatan. Jangan sampai ada yang binasa di antara kita. Jangan ada sampai binasa dari antara tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai ada di antara keluarga kita, orang dekat kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah datang ini. Dan yang akan datang untuk kedua kalinya. Di sini kita lihat Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Anak Allah itu. Yohanes menyerukan dan menyampaikan agar orang-orang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang Yohanes tekankan
adalah pentingnya persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tugas kita saat ini, tugas kita masing-masing, tugas kita seluruhnya adalah menyampaikan berita keselamatan itu. Kehidupan Yohanes adalah teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, bagaimanapun kehidupan Bapak Ibu, pergunakanlah itu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dimanapun kita berada, pergunakanlah waktu yang ada untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita coba merenungkan. Apakah kita sudah menyampaikannya? Apakah kita terlalu egois, terlalu sombong, menyimpan berita itu, menyimpan keselamatan itu hanya untuk kita? Keselamatan, mengambil keputusan memang pribadi masing-masing. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan. Diterima atau tidak diterima, itu bukanlah menjadi urusan kita. Diterima atau tidak diterima berita yang kita sampaikan itu bukanlah menjadi beban bagi kita. Tetapi yang menjadi beban bagi kita, yang menjadi tugas kita sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah menyampaikan. Tugas kita satu-satunya adalah menyampaikan berita keselamatan itu. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain supaya selamat. Kita tidak bisa memanggil orang lain supaya selamat dengan paksa. Itu adalah keputusan pribadi masing-masing. Berita bahwa Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ingatlah, Kristus pasti datang yang kedua kalinya. Momen Natal nanti, di masa Advent ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berkata, kepada siapa yang akan saya sampaikan berita keselamatan ini? Coba kita mempunyai beban kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu yang disampaikan, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bertobatlah dan sambutlah Yesus Kristus. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Inti beritanya adalah pertobatan. Pertobatan haruslah dilakukan oleh seseorang. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Dia harus bertobat dari perilaku apa yang dia berbuat. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana. Kita melihat. Hanya melalui pertobatanlah ada pengampunan dosa. Tidak akan mungkin Tuhan mengampuni dosa kita kalau kita tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan kita. Dari perilaku kita yang selama ini yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Berita pertobatan ini haruslah berita yang terus-menerus diserukan. Dengan tujuan agar orang berdosa itu kembali kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Memang kita harus sadar Bapak Ibu, memang banyak yang akan menolak seruan pertobatan. Sebagaimana yang digambarkan, yang kita lihat bagaimana ketika Yohanes menyampaikan berita pertobatan itu. Tetapi kita harus lihat juga di dalam bacaan kita tadi, bahwa tidak sedikit orang yang datang mengaku dosa
dan dibaptis di Sungai Yordan. Memang ada orang yang akan memilih mengeraskan hati. Namun percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja, berkarya untuk membuat seseorang itu bertobat. Masing-masing kita, semuanya, juga anak-anak kita, mari kita melihat diri kita sendiri. Mari kita kembali merenungkan diri kita, merenungkan perbuatan kita di masa Advent ini. Mari kita pergunakan untuk mengintrospeksi, untuk melihat, mengevaluasi diri kita. Supaya nanti ketika Natal, bahwa kita betul-betul menyambut, merayakan bahwa Kristus sudah lahir di dalam hidup kita. Pertobatan itu menunjukkan pada perubahan pikiran yang membawa kesadaran akan kebenaran dan akhirnya berdampak pada tindakan serta tingkah laku. Banyak orang yang berkata, saya sudah bertobat, saya sudah berubah, saya sudah tidak lagi melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam hidupnya itu sungguh sangat luar biasa. Dia tetap jatuh di dalam dosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkata saya sudah bertobat. Orang bertobat tidak lagi melakukan dosa. Orang bertobat tidak lagi betah tinggal di dalam dosa itu. Tetapi orang bertobat juga. Kita harus sadar bahwa ketika kita sudah bertobat. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Kita akan jatuh bangun. Tetapi yang menarik dari orang yang bertobat, dia datang menyesali dosanya dan tidak lagi melakukan dosa terus-menerus. Dia tidak lagi tinggal di dalam dosa itu terus-menerus. Itulah gambaran bagi kita. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Secara pribadi kita juga. Mari kita melihat diri kita. Jika kita masih ada dosa-dosa, jika di dalam diri kita masih terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datanglah ke hadapan Tuhan. Sesalilah, bawalah seluruh dosamu, bawalah di dalam doa dan bergumullah, maka Tuhan pasti mengampuni. Tetapi ketika kita mengampuni, seringkali kita sebagai orang percaya cukup. Saya sudah mengampuni, saya sudah diampuni, saya sudah memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau meninggalkan dosanya. Itu bukanlah pertobatan sejati. Itu bukanlah pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak ada yang melebihi kegembiraan dan sukacita untuk hadirnya juru selamat bagi manusia. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa, bahwa kita sekarang sudah hidup di dalam Tuhan, bahwa kita sudah menghadirkan Sang Juru Selamat itu dan menyerahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat itu. Itulah sukacita terbesar. Tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk terus-menerus hidup kudus dan meninggalkan dosa-dosa kita. Terus membawa perubahan, terus-menerus akhirnya diperbaharui, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu sudah kita lakukan semua, ingatlah, jangan hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Yohanes digambarkan dalam ayat 4. Disebutkan bagaimana Yohanes tampil menyerukan pertobatan. Meskipun penampilan dan hidupnya sederhana. Dia hanya memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hitam. Namun orang ini termasuk hamba Tuhan yang hebat. Kita bayangkan
melalui pemberitaan Yohanes, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Kalau Yohanes mau, ia bisa saja membanggakan dirinya atas keberhasilannya, atas ketenarannya. Namun kita lihat tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ia justru mengembalikan seluruhnya untuk Tuhan. Yohanes sadar, tetap memilih untuk menjadi utusan Tuhan, bahwa dia hanyalah seorang utusan, sekalipun mempunyai kesempatan untuk terkenal, untuk merasa hebat. Saat ini, kalau kita melihat, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, marilah kita tetap merendahkan diri. Jangan berfokus hanya kepada diri kita sendiri. Banyak orang di tengah-tengah dunia ini sibuk hanyalah untuk kepentingan duniawi semata. Hanya sibuk bagaimana supaya dia terkenal. Hanya sibuk bagaimana supaya bisa dikenal oleh orang lain. Tetapi kita melihat sebuah keteladanan dari Yohanes. Dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia tahu tujuannya. Dia tahu siapa dia. Dia mengenal dirinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesediaan untuk merendahkan diri, kesediaan untuk tidak populer, untuk menjadi berkat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Bahwa ini bukan hal yang gampang. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dengan senang hati kita hidup bagi Allah. Karena kita sadar bahwa dosa-dosa kita yang banyak itu, bahwa seluruh pengampunan kita, bahwa keselamatan yang kita miliki hanyalah anugerah Tuhan semata. Sehingga kita berkata, kalau saya hidup, saya hanyalah alat Tuhan. Sehingga kita berkata dalam hidup ini aku Tuhan, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Apapun yang saya lakukan Tuhan, biarlah itu semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kita akan berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya terlena dengan persiapan materi. Lahiria ketika menyambut Natal, jangan hanya sibuk kita mempersiapkan bagaimana supaya gereja megah, bagaimana supaya perayaan megah. Tetapi marilah kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita di dalam perjalanan hidup kita kenallah Yesus Kristus. Dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam menyambut Natal yang akan kita rayakan nantinya, yang harus kita lakukan, yang pertama sekali adalah kenallah Kristus itu. Ketahuilah siapanya. Yang kedua adalah percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Maka tugas kita adalah menyampaikan berita keselamatan itu ke tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, sampaikanlah berita keselamatan. Tetapi juga kita haruslah bertobat dari setiap dosa-dosa yang mungkin selama ini ada kita lakukan. Bertobatlah dan sambutlah Yesus Kristus. Perbaharuilah hidupmu. Dan di dalam perjalanan hidup kita ini, jangan pernah kita hanya
berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi marilah kita berfokus bagi kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk menyambut Kristus. Supaya setiap pribadi kami mengenal secara pribadi, mengenal dengan pasti siapa Kristus Sang Juru Selamat. Jangan hanya sampai kami mengenal Kristus hanya melalui kata-kata orang, melalui pendapat orang lain. Tetapi biarlah pribadi kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami ini, supaya kami mempercayai bahwa seluruh janji Tuhan pasti digenapi. Apapun yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Termasuk akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya kami betul-betul menyambut akan kedatangan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu, semuanya kami. Supaya kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Supaya kami bertobat dari pelanggaran kami. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pengampunan. Hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan satu-satunya. Hanya melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat itulah kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, kami sadar, pakai kami semuanya untuk menjadi alat-Mu, memberitakan berita keselamatan itu dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, pakai seluruh hidup kami. Begitu juga Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami tidak hanya berfokus kepada diri kami sendiri, tetapi biarlah fokus kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.